Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Jadi saya mau sharing kegiatan saya di rumah saya lagi yang ada di Purbalingga. Jadi saya tuh baru aja sampai rumah ya ini teman-teman, langsung saya abadikan aja. Begitu buka gerbang, pemandangannya sangat indah, tanaman saya pada mati. Terus hanger-hanger baju pada jatuh seperti ini, berantakan banget, terasnya berantakan, ada asbak, terus ada potongan kuku yang tidak dibuang, sepatunya juga pada berantakan, tuh lihat tempat sampahnya juga tidak ditutup lagi. Jadi seperti ini kalau keadaan rumah tidak ada mamahnya ya teman-teman. Oke, sekarang saya sidak masuk ke dalam rumah. Jadi ini tas saya taruh di sofa dulu. Alhamdulillah untung ada anak bontot saya yang bikin saya tuh capeknya hilang ya. Karena memang udah kangen banget sama si Dudul teman-teman. Nah ini makanannya juga berantakan, tidak disapuin ya teman-teman, dapurnya ya kayak gini ya. Terus ini tadi pas saya dijemput Mas Jaler dari stasiun, saya mampir ke warung. Karena tadi saya nanyain mau beli lauk apa, makan apa, karena mama udah capek gitu. Tapi ternyata anak saya belum lapar mah, masak aja karena udah lama banget nggak makan masakan mama. Jadinya ya udah saya belanja seadanya. Ini saya cuman dapat kikil ya teman-teman, kikil 2 bungkus, daun bawang, pepes tahu seperti biasa karena saya suka banget pepes tahu. Beli timun untuk lalapnya, dan itu saya beli makaroni karena kayaknya Mbak Tita tuh kepengen banget makan sop ya. Terus saya beli kol ini seperempat aja, kemudian saya beli tahu 1 bungkus. Terus ini saya beli cabai hijau seadanya, rencananya untuk masak kikil dikecapin gitu ya teman-teman. Nah ini saya mau beberes dulu, tapi kayaknya istirahat sebentar karena baterainya juga agak lowbat gitu ya. Terus ini Mbak Tita kayaknya habis nyuci baju, lupa nyabut kabelnya. Nah ini dia Mas Dudul. Dia kayaknya baru bangun tidur, masih bingung. Ini mama baru nyampe, dan ini kamar belakang berantakan banget. Jadi kemarin sebenarnya ayahnya tuh telepon disuruh nyariin berkas apa gitu, terus lupa naruh lagi mungkin ya. Nah ini teman-teman, lanjut saya mau beberes ya, langsung gercep karena kalau tunggu nanti-nanti biasanya itu malah kebablasan magernya teman-teman. Jadi ya udah deh, langsung aja. Tadi cuman istirahat sebentar, bikin minum gitu ya, bikin kopi seperti biasa karena saya kalau mau aktivitas biasanya dopingnya itu harus minum kopi teman-teman. Kayaknya kalau udah minum kopi rasanya tuh fresh gitu ya. Nah ini saya rapikan dulu ya Mbak Tita, yang bagian cuci piring katanya, tapi masih ada gelas-gelas berantakan. Karena semalam kata anak saya teman-temannya tuh pada dateng ya. Biasanya kalau temennya Mas Jaler tuh main ke rumah sampai malam teman-teman. Dia tuh lebih suka di teras, makanya ada asbak gitu. Cuman alhamdulillah kalau anak saya Mas Jaler tuh belum ngerokok ya. Jangan ngerokok lah. Saya bilangnya takutnya tuh paru-parunya gitu ya teman-teman. Biarin ayahnya aja yang ngerokok karena ayahnya itu udah dari dulu belum bisa berhenti teman-teman. Oke, ini saya lanjut cuci piring dulu ya teman-teman, biar pekerjaannya tuh cepat selesai. Dan itu juga ada panci magicom. Ternyata Mbak Tita tuh lupa naruh di cucian piring, jadi saya rendam dulu. Oke, nyuci piringnya udah selesai, lanjut saya bersihin meja dapur dulu. Terus dinding keramiknya juga saya lapin ya teman-teman, karena dinding keramiknya juga udah kusam banget. Maklum kalau nggak ada mamahnya, tentu anak-anak nggak sampai bersihin meja dapur sama dinding keramik seperti ini ya. Oh ya, tadi setelah pulang kan saya belanja ya ke warung, terus istirahat sebentar, saya keluar lagi teman-teman ke warung karena ternyata nggak punya bawang merah, jadi sekalian aja saya beli bawang merah karena saya kepengen masak ya. Terus ternyata gulanya juga habis, jadi saya beli gula seperempat, beli pete. Karena kalau masak kikil cabai hijau kan enak ya kalau pakai pete teman-teman. Tapi sebelum masak saya mau beresin dapurnya dulu ya teman-teman, karena saya tuh kalau masak lihat dapur masih berantakan belum bisa. Dan saya juga lihat
toples bumbunya banyak banget debu. Jadi saya lap-lap aja dulu ya teman-teman, sambil dilihat bumbu-bumbu yang udah menggumpal atau mungkin udah lama, jadi saya buang. Nah alhamdulillah ini sudah saya bersihin semua. Ambalan toplesnya juga saya lap, kemudian toplesnya juga saya lap-lap, jadi kacanya tuh kinclong ya. Nah kalau kayak gini kan enak ya teman-teman dilihatnya. Saya paling suka tuh bagian beberes seperti ini teman-teman, narok-narok perintilan karena kayaknya tuh gemes gitu ya teman-teman. Oke lanjut teman-teman, ini saya mau bersihin kompornya dulu. Jadi kompornya juga kusam banget karena mungkin anak-anak habis masak mie atau masak apa gitu, kuahnya tumpah-tumpah, nggak langsung dilap, jadinya kayak ada kerak-keraknya gitu ya teman-teman. Jadi harus dibersihin menggunakan tisu basah gitu ataupun lap kanibo yang lembab seperti ini. Kalau enggak tuh nggak bakalan bisa hilang ya. Harusnya dibersihin menggunakan spons yang dikasih cairan pencuci piring, cuman kelamaan ya. Jadi seadanya aja beberesnya, yang penting tidak terlalu kotor dapurnya. Terus kemarin saya juga beli tisu khusus untuk dapur pas belanja ke Marrakas Monokomo. Itu saya bawa pulang ke sini karena di sana tuh murah banget teman-teman. Satu bungkusnya hanya 6.500. Kalau di online waktu itu saya beli 15.000, terus kepikiran ongkos kirimnya juga mahal. Lanjut ya teman-teman, ini saya mau jemurin baju dulu karena Mbak Tita kan kayaknya udah tahu saya mau pulang mendadak nyuci gitu teman-teman. Biasanya anak-anak itu kalau beberes, kalau sudah dikabarin mamahnya mau pulang, itu langsung gercep, nyapu, ngepel gitu ya. Jadi bukan hamin berapa jam baru deh mereka pada beberes. Terus Mbak Tita mungkin langsung nyuci baju gitu, karena terbukti cuciannya tuh banyak banget, satu ember teman-teman, nggak langsung dijemurin, jadinya agak-agak bau apek ya. Mungkin nyucinya kemarin pas pulang sekolah gitu, terus dia lupa nggak pakai pewangi. Tapi ya udahlah, langsung saya jemurin aja daripada kebanyakan ngomong, kebanyakan ngomel kan percuma ya teman-teman. Karena udah terjadi, paling-paling nanti kalau pas lagi kumpul santai baru deh saya kasih tahu. Kalau bisa itu beberes rumahnya berkala, jangan nunggu mamahnya mau pulang baru beberes gitu. Kalau bisa setiap hari itu kan nggak capek ya teman-teman, karena tentunya kotorannya nggak terlalu banyak seperti sekarang ini teman-teman. Dan ini saya mau masukin apa namanya, yang untuk tempat duduk mobil itu loh, yang buat kepala itu dicopot, nggak ditaruh lagi di dalam mobil. Saya tuh lebih suka naruhnya di mobil, jadi rumahnya tuh nggak berantakan banyak barang teman-teman. Mungkin anak-anak lupa, jadi dibiarin ditaruh di bawah. Oke lanjut ya, ini saya bersihin bagian teras dulu teman-teman, karena terasnya bener-bener kotor, banyak banget tanah-tanah gitu ya, kayak pasir-pasir. Terus itu nggak tahu siapa yang motongin kukunya nggak dibuang, ditaruh di meja aja coba. Saya tidak menuduh entah anak saya ataupun siapa, tapi ya pasti anak saya, karena masa iya temennya motongin kuku nggak dibuang ya. Nah seperti ini ya teman-teman, pokoknya saya tuh nggak bakalan bisa istirahat kalau rumahnya itu belum bersih dan rapih. Walaupun baru pulang dari Bekasi, istirahat sebentar cuman ngopi, ke warung bentar beli bawang merah, lanjut deh langsung sat-set beberes rumah. Karena kalau udah beres, udah rapi, baru saya bisa istirahat dengan tenang gitu. Jadi ini sebeberesnya itu di bagian depan dulu ya teman-teman, nanti di kamar dan di ruang tamu episode selanjutnya aja. Karena kayaknya udah capek banget setelah beberes depan ini, kan saya mau masak ya. Nggak ngerti kenapa saya pikir tuh mendingan beli lauk aja, karena kalau nasi kan bisa disambi gitu ya masaknya teman-teman. Entah itu beli bakso atau beli mie ayam atau beli lauk, tapi anak-anak tuh nggak mau, katanya kepengen makan masakan mama karena kemarin udah lama tidak dimasakin gitu. Tapi dia tuh nggak ngerti, mamanya tuh capek gini ya, baru pulang langsung beberes. Tapi namanya ibu, kalau anak udah minta dimasakin kayaknya capek-capek ya tetap dilakukan ya, karena seneng aja gitu teman-teman kalau kita masak terus anak-anak makannya itu semangat. Oke, setelah beberes lanjut saya aktivitas di dapur ya teman-teman. Ini saya masukin gula dulu karena tadi saya beli gula 1/4 di warung.
Terus kali ini saya mau bikin tahu goreng, bumbunya itu hanya pakai kaldu ayam aja, kaldu Royco gitu ya. Terus ini saya mau masak kikilnya saya potongin seperti ini. Kemudian untuk tahunya mau saya goreng dulu. Jadi nanti pekerjaannya tuh cepat selesai teman-teman, sembari goreng tahu, terus saya tuh sembari iris-iris bumbu gitu. Nah ini untuk bumbunya bawang merah bawang putih diiris aja ya teman-teman, kemudian pakai cabai hijau yang banyak, pakai cabai rawit merah juga, dan minyaknya udah panas. Kemudian masukkan tahunya. Sambil nunggu tahunya mateng, ini saya lanjut bikin bumbu. Jadi seperti ini ya pekerjaan ibu rumah tangga, semuanya tuh bisa dilakukan dalam satu waktu teman-teman. Terus bumbunya saya tambahin pakai daun salam, saya nggak punya lengkuas. Kemudian saya tambahin pakai tempe semangit karena sayang tempe semangitnya kalau dibuang. Saya tambahin pete tadi satu papan aja, saya tambahin tomat, dan ini tahunya sudah matang teman-teman. Jadi iris bumbunya udah selesai, goreng tahunya juga udah selesai, udah matang. Nah sekarang saya mau tinggal numis bumbu ya. Saya masukkan dulu daun salamnya, kemudian masukkan bawang merah bawang putih, ditumis-tumis dulu sampai wangi. Nah kalau udah agak mateng, masukkan tempe semangitnya teman-teman. Jadi saya pakai tempe semangitnya itu jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja, karena sayang ya teman-teman kalau mau dibuang. Kalau tempe semangit itu enak untuk campuran bikin tumis teman-teman. Nah kalau udah tinggal dimasukkan kikilnya ya teman-teman, ditumis-tumis sampai agak matang seperti ini. Kemudian tambahkan air sedikit dulu teman-teman. Nah lalu masukkan gula merahnya ya. Ini gula merahnya tinggal sedikit, saya belum belanja lagi, besoklah saya belanja ke pasar. Kemudian tambahkan penyedap kaldu jamur, tambahkan garam juga, lalu masukkan pete, tomat, berikut sama cabenya. Jadi saya kalau bikin tumisan itu biasanya cabai agak terakhiran gitu supaya warnanya masih cantik teman-teman. Kemudian tambahkan kecap manis, tergantung selera ya. Kalau teman-teman suka yang benar-benar manis ya tentunya kecapnya banyak, tapi kalau pakai kecap bango tuh hasil masakannya jadi cantik ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini tumis kikil cabai hijaunya udah mateng. Masakan saya seperti ini aja, goreng tahu, timun, sama tumis kikil cabai hijau. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.